Ternyata pakai luson beta itu asik juga. Kan juga gitu. Kalau dari saya itu tergantung pribadi sih kan. Kalau kita organisasi kuliahnya itu balance sejalan, pasti kita punya niat mau kuliah itu juga akan bisa selesai dengan tepat waktu. Ya. Jadi di organisasi kan kita juga belajar manajemen waktu. Jadi menarik sih. Maksudnya organisasi ini kan mengajarkan kita banyak hal sebetulnya. Itu poin pentingnya organisasi ini. Saya pikir mahasiswa sekarang harus berpikir pada pada cara-cara berpikir seperti itu sehingga kita punya terobosan untuk bagaimana kita mengatasi masalah sosial dalam Siap. Paham. Oke, Kak Jojon, selamat siang. Selamat siang. Oke, selamat siang. Kak Rikos, Gimoni. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini, Kak? Baru ketemu lagi nih. Baik. Lumayan lah. Cuaca Kupang Sehat-sehat lah ya. Sehat di Kupang gini. Tidak boleh libur, Kak? Tidak boleh libur. Libur. Jadi Kami kan sudah alumni Oh, itu. sudah alumni. Oke, mantap. kayak mereka kan alumni, kami yang masih kita merangkak lah. Merangkak lah ya, menyusul lah ya. Iya, merangkak. Mudah-mudahan, amin. Ini ya, perkuliahan ini. Oke. Selama sudah menjadi alumni, Kak? Sudah berapa bulan jadi alumni, Kak? Sudah hampir 2 bulan. 2 bulan. Woi, ngeri betul sampai ini sudah hampir 2 Ya, bulan. mungkin selama 2 bulan juga nganggur. Itu dari wisuda atau tanggal wisudanya sampai sekarang sampai ya. sekarang sudah dari 2 bulan, tinggal ya. Jadi kemarin sudah bulan 6, Kak? Bulan 6 tanggal 25. Oke, gacor kemarin nih. Bagaimana pestanya kemarin? luar biasa. Aman? Aman tapi gacor. Oke, kalau Kak Boni? Kalau saya sekarang ya itulah sedang berada pada proses menuju teman Jojon ya. Tapi kan ya kembali kita tadi kita punya pilihan masing-masing kehidupan itu kan sebuah anugerah gitu kan. Oh iya. luar biasa itu. Senang, senang. Bahasa anugerah itu. Prosesnya itu kan kita Bertahap, lalui Kak, dengan berjenjang. ikut skenario saja gitu ya. Harus ada yang selesai duluan, ada yang menyusul, Kak. Iya. Jadi tidak selamanya karena satu angkatan harus sama-sama selesai. Tapi mana Kak Rikos? Iya, bisa. Jadi sebenarnya juga saya bisa duluan. ya kami juga ya, Kak. Semua bisa. Jadi itu semua proses kayak di dalam bangku kuliah. Di sini selama kayak Jojon ini nganggur lah ya sebilang kayak Kasar tidak ada aktivitas di kampus ya, Kak. Iya. Tidak ada aktivitas di kampus karena sudah habis wisuda. Ini terus ijazah sudah habis, Kak? Belum. Oh, Keluar. Tapi kemungkinan dalam beberapa hari depan ya bisa. beberapa hari ke depan, Kak. Ya, mudah-mudahan lah cepat keluar supaya bisa Amin. balik Manggarai langsung. Jangan dulu balik Manggarai. Oh, iya. Cari Mau kemana dulu? pekerjaan di Kupang. Oh, Nikmati kota Karang ya. Nikmati di kota Nikmati Karang. dulu. Nikmati panas-panasnya. Kalau tidak ada pekerjaan di sini, ya kita terus Baru ke kita Manggarai. kembali ke sana, Kita ke fight tempat. di Manggarai. Mantap. Kalau Kebo nih, kesibukan sekarang apa nih? Sebetulnya tidak punya kesibukan sih ya. Tetapi kita punya planning ke depan toh. Oh iya. Planningnya bagaimana ya kita mengabdi untuk Manggarai lah. Soal bagaimana pengabdiannya nanti ya itu urusan belakangan sih. Tapi ya itu saja dulu, kita konsentrasi dulu untuk hal-hal yang di depan mata tuh begitu, sehingga kedepannya nanti itu soal bagaimana nanti itu kan ya biarkan waktu yang menjawab lah gitu ya. Semua orang pasti ada waktunya, kayak semua orang pasti ada masanya. Jadi untuk saat ini kayak mesti menyusun planning untuk kedepannya itu seperti apa. Jadi kita tidak tahu nasib seseorang itu nanti seperti apa. Mungkin kita merencanakan ini tapi ya takdir tidak bisa berpaling dari apa yang kita harapkan juga nanti. Sambil ngopi, Kay. Iya, silakan. Oke, kita punya pertanyaan di sini. Kayak Jojon kan organisasinya mungkin saya pikir cukup banyak ya. Begitu juga dengan kayak Boni, Dikos dan juga Vicky. Namun ada pertanyaan yang cukup menarik di kalangan mahasiswa yang kemudian ini menjadi dilema juga untuk kita. Banyak yang mengatakan bahwa masuk organisasi itu merupakan sebuah kesalahan yang besar dan itu akan memperhambat kuliah. Lalu di antara kita ada 4 orang yang saya pikir punya pengalaman tersendiri. Mungkin pertanyaannya, bagaimana sih tanggapannya kayak Boni dengan asumsi-asumsi dari luar yang mengatakan bahwa masuk organisasi itu sesuatu hal yang salah atau memperhambat kuliah? Bagaimana kayak Boni? Silakan. Baik, pertanyaannya tadi seperti itu. Kembali
kembali ke bagaimana kita menanggapi hal-hal seperti itu kan. Sepakat, Ini kan soal persepsi saja gitu kan. Orang mengatakan hal begitu karena memang ada realitasnya begitu banyak mahasiswa yang kendala kuliahnya karena organisasi gitu kan. Tetapi tak sedikit orang juga yang organisasinya jalan tetapi kuliahnya juga tidak maksudnya tidak berantakan karena organisasi. Jadi saya pikir kalau pertanyaannya begitu itu soal persepsi saja gitu kan. Tetapi kita tidak bisa menjudge bahwa kita masuk organisasi berarti itu adalah suatu pilihan yang salah ya. Tetapi saya pikir di sana juga kita akan menemukan potensi diri ya. Kita ditempa kalau bahasa organisasinya kan dibentuk dibentuk dan bentuk ya. Itu menurut saya gitu ya. Kalau Dari saya itu kalau Oke, ngomong soal Erikos. kita gabung di organisasi mengganggu kuliah itu menurut saya itu itu pikirannya salah ya. pikiran Betul salah ya. juga, bisa juga pikiran yang benar. Ya, tergantung Nah, orangnya. Ya. karena poinnya saya dulu masuk organisasi pertama itu ya Cai Maitua itu masuk organisasi lokal saya punya di kecamatan ini itu yang cara saya pertama suka itu nih. Maitua. Cari Maitua. Maitua. Apalagi kan pertama kali di Kupang kita tidak tahu siapa kita punya kakak, siapa punya bagaimana ini, kenalan juga tidak ada, jurusan juga apalagi. Iya, betul. Kita berkenalan dengan orang-orang baru, tapi sudahlah kita mulai dengan kecamatan. Kita kenal, kita punya saudara-saudara dari satu kecamatan itu. Lalu mungkin nanti ada jatuh hati, ya itu kan cerita lain lagi. Bisa menambah ketertarikan kita. Lalu bisa juga itu menjadi hal satu penting ya. Kita sudah dapat Maitua di organisasi, kita bisa menjadi motivasi. Bahwa saya harus aktif di organisasi karena ada Maitua di sana. Kita ada aktif di kuliah karena memang tuntutan. Kita harus kuliah ya itu. Jadi tidak menjadi persoalan masuk organisasi mengganggu kuliah, tidak masuk organisasi tidak mengganggu kuliah. Toh kenapa yang lain tidak masuk organisasi tapi kuliah masih ganggu? Karena itu tadi tidak ada motivasinya. Iya, betul. Jadi kalau kita mau masuk organisasi itu harus punya motivasi. Kan? Ya, motivasi. Motivasinya juga itu tidak selamanya ya yang saya harus berkarakter. Ya bisa jadi motivasinya sama Cari Maitua. Seperti kayak Cari di Maitua ya itu poinnya itu. supaya bisa piparti kalau ada acara ya kayak. Ya Lagi itu goyang lah. piparti bisa kita kenal orang-orang Kupang. Betul. Saya juga latih dansa pertama itu di organisasi. Oh, Ya kebetulan saya gabung di GMNI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ya. Kita kenal dengan orang-orang dari Soe, dari Malaka, pokoknya daratan timur yang notabene kita juga baru pertama kali ini kita ngobrolnya bagaimana ini. Harus pertama kita tidak biasa yang kita biasa pakai saya, kamu, kita, sampai di sini, lu, sonde, kita, semua ya. oke. Tapi Jadi, akhirnya kita masuk di sana ya, kita bisa berbaur dan menikmati juga. Ternyata pakai lu, sonde, beta itu asik juga. kan juga kayak. Ya. Jadi bisalah kita menyesuaikan melalui organisasi. Kita bisa bergaul dengan teman-teman dari berbagai daerah kan. Karena kita bisa sudah belajar dari organisasi. Kalau dari saya sendiri Kak, terkait dengan pandangan atau perspektif orang-orang yang mengatakan masuk organisasi itu menghambat kuliah. Kalau dari saya itu tergantung pribadi sih Kak. Kalau kita organisasi kuliahnya itu balance sejalan, pasti kita punya niat mau kuliah itu juga akan bisa selesai dengan tepat waktu. Ya. Jadi di organisasi kan kita juga belajar manajemen waktu. Jadi bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita mengatur situasi juga. Jadi organisasi itu bukan suatu hal yang menghambat perkuliahan. Namun ada juga ya persepsi yang mengatakan bahwa itu menghambat. Jadi kembali ke pribadi orang-orang, karena setiap orang saya rasa punya manfaatnya tersendiri sih masuk ke organisasi ataupun tidak. Menarik sih, maksudnya organisasi ini kan mengajarkan kita banyak hal sebetulnya. Itu poin pentingnya organisasi ini. Memang pengalaman pribadi sih tidak ya, saya kan juga ya tidak terlalu lah dalam berorganisasi, tapi saya mengakui bahwa keberadaan organisasi itu penting sih sebetulnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Asy tadi, kita tidak bisa, maksudnya kita tidak dalam posisi menjas bahwa anak-anak yang di luar misalnya, kita ini kan FISIP ini kan kasarnya kita ini tukang ngomong gitu. Tapi yang nilai yang dari luar itu kan artinya kita bukan menjas mereka bahwa mereka tidak bisa, tetapi mereka tidak ditempa untuk itu, mereka tidak dilatih dalam kampus untuk itu. Tetapi keberadaan organisasi menjadi sangat penting untuk bagaimana kita berkolaborasi tentang public speaking itu kan. Jadi saya pikir keberadaan organisasi di dalam kampus atau di luar kampus juga penting untuk bagaimana kita mengasah public speaking atau mungkin kita menemukan hal-hal baru lah. Misalnya kita mengkaji sesuatu, kita memberikan solusi terhadap suatu kajian itu. Dan saya pikir mahasiswa-mahasiswa sekarang harus berpikir pada
pada cara-cara berpikir seperti itu, sehingga kita punya terobosan untuk bagaimana kita mengatasi masalah sosial dalam Siap. masyarakat. Paham. Oke, saya sepakat dengan pendapat dari ketiga teman-teman saya. Karena begini, organisasi memang ya tergantung pilihan. Ya, tergantung pilihan pribadi itu. Iya, Nah, kalau Pak Dikos gabung organisasi dengan alasan ya, Ya, Pak betul. itu lah. Itu. Tapi saya tidak. Saya Ya, makanya gabung apa? Siapa organisasi tuh? untuk- Makanya apa? Jomblo. Woi, Jomblo, tidak, jakol. ini bukan soal jomblo, tidak. Karena gabung organisasi itu banyak sekali tujuannya, bukan hanya cari maitua, ya, Betul. banyak hal. Dan kalau persepsi orang bahwa jangan gabung organisasi karena organisasi itu apa? Memang saya pernah dengar dari beberapa kakak senior. Ya, kakak senior itu tidak gabung organisasi. Ya, memang dulu saya Mungkin namanya bisa disebut lah. tidak mungkin lah, itu rahasia. Itu kakak senior itu perempuan atau laki-laki? Iya, perempuan sama saja. Tapi begini, sebenarnya saya dulu tidak gabung organisasi karena terpancing dengan masukan mereka, omongan mereka, karena organisasi itu akan menghambat perkuliahan. Di doktrinnya kayak. Di doktrin. Tapi saya dengan keyakinan dari dalam diri saya bahwa saya kepengen sekali gabung organisasi. Kenapa sih